Kerinduan segala zaman, bab 13, kemenangan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Sekarang setan menyangka bahwa ia telah menghadapi Yesus pada pendiriannya sendiri. Musuh yang licik itu sendiri kini mengemukakan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Allah. Ia masih saja kelihatan seperti seorang malaikat terang, dan ia membuktikan bahwa ia mahir dalam soal-soal Alkitab, serta mengerti pentingnya apa yang tertulis. Sebagaimana Yesus menggunakan firman Allah untuk mempertahankan imannya, penggoda itu kini menggunakan firman Allah pula untuk membenarkan penipuannya. Ia mengatakan bahwa ia hanya menguji kesetiaan Yesus, dan sekarang ia memuji keteguhannya. Karena Juru Selamat telah menunjukkan percaya pada Allah, setan mendesak dia pula supaya memberikan lagi bukti-bukti lain untuk imannya itu. Akan tetapi pencobaan itu didahului lagi dengan sindiran yang mengandung rasa tak percaya. "Jikalau engkau anak Allah." Kristus tergoda untuk menjawab jikalau itu, tetapi ia sedikit pun tidak mau menerima kebimbangan itu. Ia tidak mau membahayakan nyawanya hanya untuk memberikan bukti kepada setan. Penggoda itu berpikir hendak mengambil keuntungan dari kemanusiaan Kristus, serta membujuk dia untuk bertindak takabur. Akan tetapi meskipun setan dapat membujuk, tidak dapat ia memaksa berbuat berdosa. Katanya kepada Yesus, "Jatuhkanlah dirimu ke bawah," karena mengetahui bahwa ia tidak dapat menjatuhkan dia ke bawah, karena Allah akan campur tangan untuk melepaskan dia. Tidak pula setan dapat memaksa Yesus menjatuhkan dirinya ke bawah, kecuali Kristus menyerah kepada pencobaan itu. Ia tidak dapat dikalahkan. Segenap kuasa dunia ini atau neraka sekalipun tidak dapat memaksa dia sekelumit pun untuk menyimpang dari kehendak Bapanya. Penggoda itu tidak akan pernah dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Ia tidak dapat mengendalikan pikiran kecuali pikiran itu diserahkan ke bawah kekuasaannya. Kehendak mesti setuju, iman mesti melepaskan pegangannya dari Kristus. Barulah setan dapat menggunakan kuasanya atas kita. Tetapi setiap keinginan jahat yang kita sayangi memberikan kepadanya tempat bertumpu. Setiap perkara yang dalamnya kita gagal untuk mencapai standar ilahi merupakan sebuah pintu terbuka yang melaluinya ia dapat masuk untuk menggoda serta membinasakan kita. Dan setiap kegagalan atau kekalahan di pihak kita memberikan kesempatan bagi dia untuk mempersalahkan Kristus. Ketika setan mengutip janji, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ia tidak menyebutkan ucapan untuk menjaga engkau di segala jalanmu, yaitu pada segala jalan pilihan Allah. Yesus tidak mau keluar dari jalan penurutan. Sementara menunjukkan iman yang sempurna kepada Bapanya, ia tidak mau menempatkan dirinya sendiri dengan tidak disuruh pada suatu kedudukan yang akan memerlukan campur tangan Bapanya untuk menyelamatkan dia dari maut. Ia tidak mau memaksa Allah datang meluputkan dia, dan dengan demikian gagal untuk memberikan kepada manusia satu teladan iman dan penurutan.
Yesus berkata kepada setan, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Perkataan ini diucapkan oleh Musa kepada Bani Israel ketika mereka kehausan di padang belantara, lalu menuntut supaya Musa memberikan air kepada mereka dengan berseru, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Keluaran 17 ayat 7. Allah telah mengerjakan hal-hal yang ajaib bagi mereka. Namun dalam kesusahan mereka meragukan Dia, serta menuntut bukti bahwa Ia tengah menyertai mereka. Dalam keadaan kurang percaya itu, mereka berusaha hendak menguji Dia. Maka setan pun mendesak Kristus untuk berbuat sedemikian juga. Allah telah membuktikan bahwa Yesus adalah Anak-Nya. Dan kini untuk meminta bukti bahwa Ialah Anak Allah, berarti menguji firman Allah, mencobai Dia. Jika demikian, maka adalah benar meminta apa yang tidak dijanjikan Allah. Hal itu akan menunjukkan adanya kurang percaya, serta benar-benar menguji atau mencobai Dia. Jangan hendaknya kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah untuk membuktikan apakah Ia akan menepati janjinya, melainkan karena Ia akan menepatinya. Bukannya untuk membuktikan bahwa Ia mengasihi kita, melainkan karena Ia mengasihi kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Akan tetapi iman itu sekali-kali tidak ada hubungannya dengan tindakan yang bersifat takabur. Hanya orang yang mempunyai iman yang sejati sajalah yang selamat dari sifat takabur. Sebab sifat takabur itulah pemalsuan setan akan iman. Iman menuntut janji-janji Allah serta mengeluarkan buah-buah dalam penurutan. Sifat takabur juga menuntut janji-janji itu, tetapi menggunakannya sebagaimana setan menggunakannya, yaitu untuk menjadi dalih bagi pelanggaran. Iman seharusnya menuntun nenek moyang kita yang pertama untuk mempercayai kasih Allah dan menurut segala perintahnya. Sifat takabur menuntun mereka itu kepada pelanggaran hukumnya karena beranggapan bahwa kasihnya yang besar itu akan menyelamatkan mereka dari akibat dosa mereka itu. Bukannya iman yang menuntut keridaan surga tanpa memenuhi syarat-syarat yang olehnya kemurahan harus dikaruniakan. Iman sejati beralaskan janji-janji serta syarat-syarat yang terdapat di dalam Alkitab. Ajab kali apabila setan telah gagal untuk menimbulkan perasaan kurang percaya, ia berhasil dalam menuntun kita ke arah sifat takabur. Jika ia dapat menyebabkan kita menempatkan diri kita sendiri tidak seperlunya pada jalan pencobaan, maka tahulah ia bahwa kemenangan sudah ada padanya. Allah akan memelihara semua orang yang berjalan pada jalan penurutan. Akan tetapi menyimpang dari jalan itu berarti berani memasuki daerah setan. Di sana kita pasti akan jatuh. Juru selamat telah menyuruh kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Renungan dan doa akan mencegah kita dari lari dengan tak diminta ke jalan bahaya, dan dengan demikian kita diselamatkan dari banyak kekalahan. Namun, kita tidak boleh putus asa apabila diserang oleh pencobaan. Acap kali apabila ditempatkan dalam sesuatu keadaan yang sulit, kita bimbang apakah kita telah dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi Roh itulah yang membawa Yesus dahulu ke padang belantara untuk dicobai oleh setan.
Bila Allah membawa kita ke dalam ujian, Ia mempunyai suatu maksud yang hendak dilaksanakannya untuk kebaikan kita. Yesus tidak takabur dalam segala janji Allah oleh pergi tanpa disuruh ke padang belantara. Tidaklah pula Ia putus asa ketika pencobaan datang kepadanya. Demikian juga halnya dengan kita. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Katanya, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. 1 Korintus 10 ayat 13, Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Yesus mendapat kemenangan atas pencobaan kedua, dan kini setan menyatakan diri dalam tabiatnya yang sebenarnya. Akan tetapi ia tidak kelihatan seperti sesuatu momok raksasa yang mengerikan dengan kaki-kaki yang terbelah dan sayap kelelawar. Ia seorang malaikat yang berkuasa meskipun sudah jatuh. Ia mengaku dirinya pemimpin pemberontakan dan dewa dunia ini. Setelah membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi, setan membuat kerajaan-kerajaan dunia ini dalam segenap kemuliaannya, lalu di hadapannya seperti panorama. Cahaya matahari bersinar ke atas kota-kota yang berisi candi-candi, istana-istana batu pualam, ladang-ladang yang subur, dan kebun-kebun anggur yang penuh dengan buah. Bekas-bekas kejahatan disembunyikan. Mata Yesus yang tadinya disambut oleh kegelapan dan kesunyian, kini memandang kepada suatu pemandangan yang tidak terperikan eloknya dan kemakmurannya. Kemudian terdengarlah suara penggoda itu. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tugas Kristus dapat ditunaikan hanya dengan penderitaan. Di hadapannya adalah suatu kehidupan yang penuh duka cita, kesukaran, dan perjuangan, serta kematian yang kina. Ia mesti menanggung segala dosa seluruh dunia. Ia mesti menanggung perpisahan dari kasih Bapanya. Kini setan menawarkan untuk menyerahkan kuasa yang telah direbutnya itu. Kristus mungkin dapat melepaskan dirinya dari masa depan yang mengerikan itu oleh mengakui kedaulatan setan. Tetapi berbuat demikian berarti menyerahkan kemenangan dalam pergumulan besar itu. Dalam berusaha hendak meninggikan dirinya sendiri di atas anak Allah, setan telah berdosa di surga. Sekiranya ia menang sekarang, maka itu akan berarti kemenangan di pihak pemberontakan. Ketika setan mengatakan kepada Kristus, kerajaan dan kemuliaan dunia ini sudah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan dia kepada barang siapa yang ku kehendaki, ia mengatakan apa yang benar hanya sebagian saja. Dan hal itu dikatakannya untuk melaksanakan maksud penipuannya. Kerajaan setan ialah yang dirampas dari Adam, tetapi Adam mewakili Khalik. Adam bukannya memerintah dengan merdeka. Bumi adalah milik Allah, dan ia telah menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Adam harus memerintah di bawah kekuasaan Kristus. Ketika Adam menyerahkan kedaulatannya ke tangan setan, Kristus masih juga raja yang berdaulat. Demikianlah Tuhan telah bersabda kepada Raja Nebukadnezar,
yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Daniel 4 ayat 17. Setan dapat menjalankan kekuasaan yang direbutnya itu hanya kalau Allah mengizinkannya. Ketika penggoda itu menawarkan kepada Kristus kerajaan dan kemuliaan dunia ini, ia sedang menganjurkan supaya Kristus menyerahkan hak raja yang sesungguhnya atau dunia ini, serta berkerajaan di bawah setan. Justru inilah kerajaan yang di atasnya segenap harapan bangsa Yahudi bertumpu. Mereka mengingini kerajaan dunia ini. Sekiranya Kristus berkenan menawarkan kepada mereka sesuatu kerajaan yang demikian, maka mereka tentu akan menerima Dia dengan kesukaan. Akan tetapi kutuk dosa dengan segala malapetakannya terletak di atas kerajaan itu. Kristus mengatakan kepada penggoda itu, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Oleh Dia yang telah memberontak di surga, kerajaan-kerajaan dunia ini ditawarkan kepada Kristus untuk membeli penghormatannya kepada asas-asas kejahatan. Tetapi Ia tidak mau dibeli. Ia telah datang untuk mendirikan suatu kerajaan kebenaran, dan Ia tidak mau membatalkan maksudnya itu. Dengan pencobaan itu juga setan menghampiri manusia, dan dalam hal inilah ia mendapat sukses yang lebih baik daripada dengan Kristus. Kepada manusia ditawarkannya kerajaan dunia ini dengan syarat bahwa mereka mau mengakui kedaulatannya. Ia menuntut supaya mereka mengorbankan kejujuran, mengabaikan angan-angan hati, memanjakan sifat mementingkan diri. Kristus menyuruh mereka mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi setan berjalan di samping mereka dan berkata, apapun yang mungkin benar tentang hidup yang kekal, supaya mendapat sukses di dunia ini, engkau mesti berbakti kepadaku. Aku memegang kesejahteraanmu pada tanganku. Aku dapat memberikan kepadamu kekayaan, kesenangan, kehormatan, dan kebahagiaan. Dengarkanlah nasihatku. Janganlah biarkan dirimu dihanyutkan oleh paham yang ganjil tentang kejujuran dan pengorbanan diri. Aku akan mempersiapkan jalan di hadapanmu. Demikianlah banyak sekali orang yang tertipu. Mereka mau hidup untuk melayani diri sendiri, dan setan merasa puas. Sementara ia memikat mereka dengan harapan kerajaan duniawi, ia memperoleh kekuasaan atas jiwa. Tetapi ditawarkannya apa yang bukan haknya untuk memberikan, dan yang segera akan dirampas dari mereka. Sebagai balasnya, ia menipu mereka dari hak mereka atas warisan segala anak Allah. Setan telah mempersoalkan apakah Yesus anak Allah adanya. Ketika ia diusir cepat-cepat dari surga, ia telah beroleh bukti yang tidak dapat dibantahnya. Keilahian memancar melalui kemanusiaan yang menderita. Setan tidak mempunyai kuasa untuk melawan perintah itu. Dengan perasaan pedih dan marah karena direndahkan, terpaksa ia mengundurkan diri dari hadirat penebus dunia itu. Kemenangan Kristus sempurna adanya, sama seperti kegagalan Adam dahulu kala pun sempurna. Demikianlah kita dapat melawan pencobaan dan memaksa setan mengundurkan diri dari kita. Yesus mendapat kemenangan oleh penyerahan dan iman pada Allah. Dan oleh Rasul ia berkata kepada kita, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu.
Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari kuasa penggoda itu. Ia telah mengalahkan manusia. Dan apabila kita berusaha hendak berdiri dengan kekuatan kita sendiri, kita pun akan menjadi mangsa bagi segala siasatnya. Tetapi nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Setan gemetar dan melarikan diri dari jiwa yang terlemah sekalipun, yang mencari perlindungan dalam nama yang berkuasa itu. Setelah musuh itu mengundurkan diri, Yesus rebah ke tanah dalam keadaan tidak berdaya, dengan kepucatan maut pada wajahnya. Malaikat-malaikat surga telah memperhatikan pertempuran itu, melihat panglima mereka yang tercinta itu saat ia menderita kesengsaraan yang tak terperikan untuk mengadakan suatu jalan kelepasan bagi kita. Ia telah menanggung ujian itu yang lebih besar daripada ujian yang pernah kita tanggung. Malaikat-malaikat itu melayani anak Allah, sementara ia terbaring seperti seorang yang hendak mati. Ia dikuatkan dengan makanan, dihiburkan dengan kabar kasih Bapanya, dan kepastian bahwa segenap surga bersorak-sorak atas kemenangannya itu. Sesudah merasa segar kembali, ia menunjukkan belas kasihan kepada manusia. Lalu ia maju terus untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulainya itu. Ia tidak akan berhenti hingga musuh itu kalah, dan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu ditebus. Harga penebusan kita itu tidak akan disadari sampai orang-orang tebusan itu kelak berdiri dengan penebus di hadapan tahta Allah. Pada hari itu kelak, ketika segala kemuliaan rumah yang kekal itu memancar ke dalam panca indera kita yang terpesona itu, kita pun akan mengingat bahwa Yesus telah meninggalkan semuanya ini untuk kepentingan kita. Bahwa ia bukan saja meninggalkan istana surga, melainkan mengambil resiko kegagalan dan kematian yang kekal untuk menebus kita. Pada masa itu kelak, kita pun akan meletakkan semua mahkota kita di kakinya, serta menyanyikan nyanyian anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Wahyu 5 ayat 12. Kerinduan segala zaman, bab 13, kemenangan, yang ditulis oleh Nabi Tuhan Ellen G. White.